sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati, yakni Bapak Prengki Setiawan Ibrahim selaku pimpinan, yakni mitra sejati pun, juga orang tua kita Ibu Rosda Dasid, yakni suami dari orang tua kita almarhum Bapak Jeffrey. Semoga keluarga beliau sehat walafiat, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah rezekinya, amin. Semuanya berada di sisi Tuhan di surganya, amin Allahumma. Dan juga Bapak Mandor Sufri, Bapak Jono, juga pengatur acara tim sholawat, ada Ibu Munirah, suaranya luar biasa ya. Munirah Encing, juga Ibu Sri Jumani, Ibu Maryani, dan semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pantun nggak? Boleh. Biar gak ngantuk. Ke warung beli ketan. Kurang keras cakapnya. Ke warung beli ketan. Ketanku dapat diambil teman. Hari ini kita peringatan Maulid bukan sekedar peringatan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Mudah-mudahan semuanya imannya meningkat, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan mohon maaf santainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Dan mungkin ini yang ke-6 atau yang ke-7 kali, atau 7 tahun atau 6 tahun saya bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad di keluarga besar mitra sejati pun. Mudah-mudahan kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu iblis pernah tinggal di surga. Dulu, Ibu, iblis pernah tinggal di surga. Bahkan iblis adalah gurunya malaikat. Artinya apa? Iblis lebih pintar daripada malaikat. Iblis itu ibadahnya lebih hebat dibandingkan malaikat. Kalah
ibadahnya malaikat dengan iblis. Sebelum iblis diusir oleh Allah keluar dari surga turun ke bumi. Kenapa? Gara-gara iblis tidak patuh perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihis salam. Benar? Pernah dengar ceritanya? Nah, ini iblis. Kemudian iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, gara-gara Nabi Adam saya terusir dari surga, kemudian turun ke bumi, lalu saya minta ya Allah berikan saya umur yang panjang sampai hari kiamat. Untuk apa wahai iblis? Untuk mengganggu, menyesatkan Nabi Adam alaihissalam juga anak cucunya sampai datangnya hari kiamat." Ini yang namanya iblis. Kemudian Nabi Adam tinggal di surga, lalu oleh Allah diusir, dikeluarkan, diturunkan ke bumi. Gara-gara apa? Memakan buah khuldi. Iblis dendam kepada Nabi Adam. Kenapa? Gara-gara Nabi Adam iblis terusir dari surga. Nah, kemudian iblis karena orang dalam surga tahu yang dilarang Allah, yakni agar Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak memakan buah khuldi. Ibarat teman, padahal bukan teman tapi musuh. Datang ngomong sama Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, wahai Hawa, itu ada buah khuldi yang artinya abadi. Oleh Allah dilarang makan buah khuldi. Kenapa? Artinya kekal. Seandainya kau makan buah khuldi ini, maka akan kekal selama-lamanya di surga." Tipu daya iblis berhasil. Akhirnya apa? Nabi Adam memakan buah khuldi. Artinya apa? Kemudian Nabi Adam diusir, diturunkan ke bumi gara-gara makan buah khuldi. Nah, dari konteks ini Nabi Adam saja dosanya cuma satu, gara-gara makan buah khuldi, tapi diturunkan, dikeluarkan ke bumi. Nah, saya mau tanya, kira-kira dosa kita banyak nggak? Banyak mana? Dosa kita suami apa istrinya? Istri. Istrinya. Pak, banyak mana dosa istri sama suami? Banyak istri. Artinya apa? Bahwa Nabi Adam gara-gara makan buah khuldi dosanya atu, tapi diusir Allah dari surga. Sementara kita dosanya banyak. Betul. Kemudian iblis gara-gara sombong, gak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, diusir oleh Allah dari surga. Nah, kira-kira nih kita punya sifat sombong gak? Punya sifat sombong gak? Ada. Cuma kadang-kadang gak merasa. Betul. Penyakit hati manusia lebih tahu daripada kita dibandingkan kita. Betul. Sedikit kaya, ada duit, telak pinggang tangannya diketek. Duit gusuran, dapat gusuran pakai cincin, lima-limanya jarinya pakai cincin. Nunjuk-nunjuk bukan satu telunjuk, lima-limanya ditunjukin. Tapi bukan orang sini, bukan. Di sini mah insya orangnya baik-baik semua. Orangnya semuanya kaya-kaya. Di sini mah nggak ada yang susah, nggak ada. Betul. Kenapa yang namanya orang kaya betul? Walau hidup sederhana, asal sehat jiwa raga, juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Punya hutang nggak? Nggak punya. Franky nggak punya. Betul.
utang nggak punya, kemudian makan aja bisa. Kangkung masuk, daging masuk, sate masuk, jengkol masuk, teri pun namanya orang kaya. Rahimakumullah. Nah, dari konteks ini tadi iblis gara-gara punya sifat sombong. Kemudian Nabi Adam dosanya cuma atu, diusir Allah dari surga. Sementara kita punya sifat sombong, kita pun amal ibadah kita masih kurang. Betul. Kalau kita salat ketika niat khusyuk, Allahu Akbar, nggak ingat apa-apa. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, ingat kapan ini selesainya ya. Betul. Akhirnya Fatihah lupa. Fatihah udah belum ya. Gara-gara mikirin gajian. Gara-gara mikirin Nah, dari konteks ini kira-kira kalau sholat aja masih kurang khusyuk, wudhu kita diterima atau tidak kita nggak tahu. Betul. Baca Quran pun menjelang bulan puasa, untung ada bulan Ramadan, untung ada tahlilan, untung ada maulid. Kalau ngaji pun jarang. Pilih mana mau ngaji apa diajiin? Mau baca Quran apa dibacain? Mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri apa dianterin ke musola? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Imam. Nah, artinya apa? Kalau mengukur ibadah kita nih, kalau mengukur ibadah kita seperti ini, kira-kira pantas nggak masuk surga? Kira-kira pantas nggak kalau ukurannya seperti ini kita masuk? Ayo jawab sendiri dah. Artinya apa? Orang masuk surga bukan karena tidak berdosa. Orang masuk surga bukan karena tidak punya kesalahan, tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu, seluas langit dan bumi, perbuatan dosa yang kita lakukan masih amat sangat luas akan ampunan Allah. Betul. Segala perbuatan dosa yang kita lakukan masih amat sangat dalam akan ampunan Allah. Pintu taubat selamanya terbuka selama ruh dan jasad kita belum berpisah. Paham? Sebelum mulut kita disumpal oleh tanah, artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yuk saya mau tanya nih, mau masuk surga? 5 orang Pak Prenggi. Mau. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Oke, saya tanya, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Mau masuk surga? Cinta sama Nabi? Nah, orang kalau cinta ngapain? Tidak cukup dengan ucapan, tapi perlu pembuktian. Jelas? Ayo jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau orang ngomongnya cinta bukan cuma diucapkan, tapi perlu namanya pembuktian. Nah, apa yang pertama adalah man ahabba syai'an katsira dzikruhu, selalu menyebut orang yang dia cintai. Ini arti daripada cinta. Apa itu? Selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Nah, sekarang kalau kita cinta kepada Nabi, artinya apa? Banyak-banyak baca sholawat. Betul? Nah, kalau kita baca sholawat, maka dosa-dosa kita rontok berguguran yang kecil-kecil. Makanya banyak-banyak baca sholawat. Dengan membaca salawat
maka doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salawat yang kita baca diberikan ketenangan hati kita. Dengan salawat yang kita baca maka itu menjadi doa. Hari ini kita kumpul di sini memperingati Maulid Nabi di Mitra Sejati Put. Ya Allah, jadikan Mitra Sejati Put maju untuk seterusnya. Amin. Ya Allah, jadikan Mitra Sejati Put ini anak saya sekolah lulus sampai sarjana. Rumah yang lagi direnovasi sampai selesai itu bangunannya. Betul. Punya anak yang sudah dilamar, ya Allah, moga-moga bisa syukuran untuk pernikahannya. Betul. Ini makna salawat yang kita baca adalah doa. Kemudian salawat yang kita baca ini artinya apa? Nanti kita akan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alam kubur kita menjadi taman daripada taman surga sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, diringankan hisab kita oleh Allah, lalu masuk surga bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaya salatan. Sesungguhnya orang yang banyak membaca selawat kata Nabi, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu banyak-banyak baca sholawat. Betul. Baca sholawat bukan cuma lagi maulid, ya, bukan cuma lagi sholat, bukan hanya ketika kita lagi ngaji, tapi ketika kita dimanapun, sedang apapun, maka banyak-banyak baca betul. Mau wudhu atau enggak, salawat kita tetap diterima. Dalam keadaan bagaimanapun, salawat kita tetap diterima. Maka itu banyak-banyak baca salawat. Ada salawat yang panjang apa itu? Ada salawat naria, ada salawat yang lain-lain, betul. Kemudian salawat yang pendek apa? Kita baca nih. Nanti kalau pulang dari sini ke rumah masing-masing baca lawat. Kemudian kalau kita berangkat dari rumah menuju di sini maka baca lawat karena maknanya adalah doa. Saudara bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kayaknya bingnya nggak boleh dua-duaan deh ya. Nah, itu salawat yang pendeknya. Ada yang pendek lagi, baca sambil naik motor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita sedang berkendara, kita praktekkan karena maknanya adalah doa, merontokkan dosa-dosa. Nanti ketika di hari kiamat menyebati Shiratal Mustaqim, maka akan didampingi, dituntun oleh malaikat Jibril alaihis salam, selamat menyeberangi Shiratal Mustaqim. Amin Allahumma amin. Dulu tuh orang tua kita kalau dia punya anak, nidurin anak baca salawatan enggak? Bacain, betul.
Kalau lagi nyuapin anak, ke orang tua bacain sholawat dulu, zamannya nenek-nenek kita, betul. Seandainya dia tidak baca sholawat, dia nyanyi, dia berlagu, tapi lagunya yang manfaat, bukan lagu ngubek-ngubek kolam ikan, bukan. Bukan lagu kucing garong, bukan. Apa lagunya tuh? Endong-endong kepala, endong hujan deodek, anak siapa mata melirik. Betul. Aduh aduh Siti mandi tidak sembayang di dalam kubur. Di dalam kubur mendapat yang tidak sholat tidak tuh orang dulu dia nggak salawat, dia nyanyi, tapi yang coba yang lain lagi. 12 waktu lahir Nabi sempurna, Nabi yang besar pangkatnya. Terus sebelum fajar oleh bundanya. Nah dulu orang tua kita kalau nidurin anaknya dia pada baca sholawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini konteks kita memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cinta kepada Rasulullah, banyak-banyak baca Allah berdialog dengan Nabi. Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi sujud, Nabi diam, Nabi tidak menjawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin. Karena itu cinta kepada Rasulullah. Di antaranya apa tadi? Yang pertama, banyak-banyak membaca sholawat. Nah ini yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kalau kita cinta kepada Nabi, maka lihat, baca sejarah Rasulullah, maka ikuti perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini dakwah Nabi terbagi 3. Pertama ketika periode Mekah, yang kedua periode Madinah, yang ketiga Fathul Qarib, yakni dari Madinah kembali ke kota Mekah. Nah, semua tanya dulu, Nabi lahir di mana? Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Pada usia berapa tahun beliau wafat? 63 tahun. Di mana, pada hari apa beliau wafat? Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ini hari lahir Nabi, hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama dengan hari wafat beliau. Beliau wafat pada hari Senin, tanggalnya sama, tanggal 12, bulannya sama, bulan Rabiul Awal. Wafatnya di kota Madinah
dalam usia 63 tahun. Ini yang namanya baginda Nabi besar Muhammad yang hari ini kita peringati. Nah, tadi apa yang pertama? Periode Mekah. Berapa tahun beliau berdakwah di sana? Selama 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Apa yang beliau dakwakan? Mengajarkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai keimanan, menghidupkan nilai-nilai keimanan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain ya. Hitam kali Pak. Ini jadi 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Ini menanamkan nilai-nilai keimanan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Nah, perlu kita ketahui siapa Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Siti Aminah, ibu daripada Nabi Muhammad. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Nah, perlu kita ketahui ketika itu bumi tergoncang. Ketika itu bumi tergoncang dan berhala di dalam Ka'bah rontok, berjatuhan, roboh. Maka ukuran detik itu berhala jatuh. Nah, malam itu Abdul Muthalib melihat langit bercahaya terang. Kemudian Abdul Muthalib melihat sumur air Zam-Zam, ketika itu airnya besar. Bahkan air itu keluar, yakni besar, mengelilingi dari tempat sekitar itu. Ini ketika malam itu. Nah, malam itu Abdul Muthalib melihat rumah anaknya, yakni Siti Fatimah, rumahnya terang bercahaya. Lalu dia berkata, apa hikmah di balik ini? Ada tanda-tanda ilahi, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Lalu beliau masuk ke dalam rumah anaknya Siti Aminah. Ternyata ada sosok bayi yang baru saja dilahirkan, yakni bayi laki. Nah, kemudian dibawalah bayi laki-laki itu ke dalam Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah, bayi laki-laki itu dihadapkan ke Hajar Aswad, batu yang dari surga. Untuk apa? Tabarukan, mengharap berkah yang namanya Hajar Aswad. Lalu dinamailah anak laki tersebut, cucunya itu bernama Muhammad, yang hari ini kita peringati menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Nah, karena itu banyak-banyak kita membaca sholawat sebagai cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang namanya periode Mekah selama 13 tahun, menumbuhkan, menanamkan nilai-nilai keimanan. Karena ketika itu orang menyembah yang namanya berhala. Betul. Nah, karena itu saya titip, hiduplah kita dengan nilai-nilai keimanan, dan matilah kita dengan membawa iman, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mau tanya, banyak orang hidup ini, banyak orang mikirin hidup enak, tapi sedikit orang yang mikirin matinya enak. Bu,
Banyak orang mikirin hidup enak, tapi sedikit orang yang mikirin matinya enak. Betul. Pagi-pagi, gelap-gelap, siang, sore, bahkan malam, sampai pagi lagi cari duit. Kenapa? Mikirin supaya hidupnya enak. Tapi sedikit orang yang hidupnya mikirin matinya enak. Mati dalam keadaan husnul, wafat dalam keadaan husnul, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul, alam kuburnya jadi nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat, teringatkan hisabnya, masuk surga dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ayo, saya mau tanya, mau ngaji sampai mati apa ngaji sampai bisa? Bukan ngaji sampai mati. Yang benar yang mana? Yang ngaji sampai mati. Ya, ngaji sampai meninggal. Betul. Bukan ngaji sampai bisa. Kalau udah bisa berhenti dong ngajinya. Betul. Dia belum bisa aja berhenti, apalagi udah bisa. Nah, yuk cara-cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Makkah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa suratnya itu? Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah jat tempat meminta, jat tempat memohon, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita menghadap Allah Subhanahu. Nah, yang pertama apa? Meningkatkan iman dan takwa, hadir di pengajian, hadir di majelis taklim. Kita niat udah ngaji aja, dosa-dosa kita sudah berguguran. Betul. Ini hari kita duduk, dosa-dosa kita pun berkukuran. Mata kita sedang berzikir, mulut kita sedang berzikir, maka orang yang hadir di pengajian, seandainya dia meninggal, maka matinya sedang berjihad, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, banyak-banyak hadir ke pengajian. Tadi kan pilih mana, ngaji apa diajiin? Mau baca apa dibacain? Kalau bangun tidur yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? HP lebih lama mana pegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau udah mati sakaratul maut dibacain HP apa Al-Quran? Jadi yang pertama apa? Hadir di pengajian. Yang kedua apa? Yani berada di lingkungan yang baik-baik dan berteman kepada orang yang baik. Betul. Kita kalau dekat sama orang yang rajin sholat, insya Allah rajin sholat. Kalau kita dekat sama orang yang nutup aurat, insya Allah kita nutup aurat. Kalau kita suka bergaul sama orang, suka minjem duit, lama-lama ngutang. Betul. Karena itu hati-hati.
mesti bergaul dan berteman, karena ini dapat meningkatkan iman atau melemahkan iman kita, betul. Nah kemudian yang keempat, berdoa dan minta didoakan oleh orang lain. Nah, sudah berapa? 2. Oke. Kemudian periode Madinah, 10 tahun Nabi berdakwah di kota Madinah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali Nabi bangun bukan pasar. Yang pertama kali Nabi bangun bukan yang namanya rumah sakit, tapi pertama kali Nabi bangun adalah masjid. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini tidak jauh-jauh, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tempat apa? Tempat ibadah. Ibadah ada 2. Ada ibadah yang langsung kepada Allah, yakni sholat, puasa, betul. Ada ibadah yang tidak langsung kepada Allah, sedekah, kita senyum membantu orang lain, betul. Nah, dalam konteks periode Mekah ini, Madinah ini, saya sampaikan ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu perintah Kenapa ketika Nabi dalam keadaan sakaratul maut, Nabi ketika itu dalam keadaan yang pucat, bibirnya pun membiru, lalu bibirnya bergetar-getar. Sayyidina Ali mendekatkan bibirnya di telinga Rasulullah, lalu yang dia dengar apa? Usikum bisolah, usikum bisolah, usikum bisolah. Dirikan sholat, kerjakan sholat. Nah ini ketika Nabi sebelum beliau meninggal dunia, yang beliau sampaikan, jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Saya mau tanya, sholat berat apa tidak? Sholat berat apa tidak? Bisa berat, bisa? Betul. Ada orang dorong gerobak kuat, macul kuat, tarik tambang kuat, lari kuat, tangannya buat takbir berat. Betul. Ada orang sampai jalan-jalan kemana? Ke Anyar, ke Ragunan, ke Matahari, nyampe ke Bali, ke Bromo, sampai ke masjid, ke musola tidak. Nah penutupnya ya, biar ajan kita lanjutkan saja ya, karena suasananya agak kurang terdengar. Nah saya lanjutkan aja dulu. Terdengar ajannya? Nah, kalau dengar berarti kita dengerin, kalau nggak dengar kita lanjutin. Karena dengar maka kita dengerin. Jelas? Supaya kita wafatnya husnul khotimah dengan akhir hayat la ilaha il. Ini faedah kalau ada azan kita ya kita dengerin dulu ya, satu tempat di Masjid Raudhatul Jannah. Adalah kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Nah, tadi periode Madinah yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid. Ketika Nabi di akhir hayat, yang Nabi ucapkan adalah usikum bisolah, yakni mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Miftahul jannah as-sholat, kunci surga adalah sholat. Kita puasa nggak sholat, kita sedekah nggak sholat, kita senyum tidak sholat, kita berbakti tidak sholat, maka kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik,
dia mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain akan diterima. Wa in fasada sairu amalihi, apabila dia tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Pak Supri punya motor, kuncinya tertinggal di tempat ini. Beliau sudah nyampe itu pintu gerbang, motornya sudah di sana. Walaupun motor beliau, kira-kira kalau kuncinya ketinggal, motornya bisa hidup nggak? Jelas. Kita punya rumahnya rumah kita kunci, mau berangkat ke pengajian, mau kerja di Mitra Sejati pun, mau pulang kuncinya tertinggal di Mitra Sejati pun, kira-kira tuh rumah pintunya bisa nggak kita buka? Jadi kuncinya surga adalah sholat. Nah, perlu kita ketahui, panasnya api di dunia itu warnanya kebiru-biruan. Sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Jadi kalau kita punya anak, waktu pagi-pagi dia enggak sholat subuh, berarti itu anak kita ikhlaskan supaya dibakar api neraka. Kenapa umpama begini? Ketika rumah kita terbakar, dapurnya terbakar hebat, kita berada di ruang tamu, anak kita sedang tertidur. Kalau anak kita tidak bangunin, kira-kira terbakar enggak? Betul. Supaya tidak terbakar, kita tarik, kita gendong. Betul. Supaya anak kita tidak terbakar api. Sementara kalau kita punya anak, subuh-subuh anak kita susah dibangunin, anak kita enggak bangun, kita enggak tarik dan sebagainya, maka artinya apa? Kita orang tua mengikhlaskan anak kita dibakar api neraka. Paham? Karena itu jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Dalam surat Al-Hajj ayat 147 dijelaskan, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita tidak sholat satu kali, berarti satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau johornya out, maghribnya out, subuhnya out, isanya out, asarnya out, 5 kali kita tidak sholat, berarti 5 kali kita berada di neraka. Maka 5 kali berada di neraka, maka sebanding 5000 tahun kita berada di dunia. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, harus rajin-rajin sholat. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai uraian penutup. Yang pertama, di Kampung Sudimara, Pinang. Saya mau tanya semua nih, di rumah kita pernah nggak lampunya mati? Pernah nggak mati? Dadakan dari PLN. Lobet, Kang. Lobet. Kena lobet. AUX mode. Yes, nah penutup. Ya, penutupnya. Ini renungan buat kita semua. Lampu di rumah kita pernah mati malam. Matinya dadakan dari PLN, maka gelap tambah gelap. Betul. Ketika rumah kita mati malam dadakan dari PLN, gelap tambah gelap, lalu kita Lobet.
Cocokannya. Volume kan? Volume mic-nya. Mic. Saya menyampaikan intinya ya, inti maulidnya sebagai kasihan Tuhan. Nah, sambil diperbaiki salawat dulu ya. Yuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, penutupnya sudah bagus suaranya? Sudah? Penutup. Ya, penutupnya. Tadi rumah kita mati lampu dadakan dari PLN. Matinya malam, maka gelap tambah gelap. Ketika dalam keadaan seperti itu ada desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, panik enggak? Takut enggak? Lalu kita cari pintu untuk keluar, kita cari jendela untuk melompat, kita pun teriak tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita, betul? Ini ketika rumah kita berada di dunia, kita hidup berada di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah, betul? Ketika kita dikuburin berada di dalam tanah, gelapnya bukan sebentar tapi gelapnya selama-lamanya. Ketika itu ular datang atas perintah Allah, namanya Sujaul Aqra. Apakah ada pintu untuk keluar? Apakah ada jendela untuk melompat? Apakah masih bisa tiap tolong, tolong, tolong? Tidak. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita, betul? Salat yang menolong kita, puasa yang menolong kita, sedekah yang menolong kita, Al-Quran yang kita baca yang menolong kita. Kita punya anak yang soleh dan solehah, itu yang menolong kita, betul? Nah, penutup yang kedua yang terakhir. Ada tukang kuli membangun sebuah rumah. Dia pengen berhenti, dia pengen pensiun. Lapor sama bosnya, bos, saya pengen berhenti. Bos, saya pengen pensiun. Kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, tapi syaratnya bangun dulu, buat dulu rumah yang terakhir. Singkat cerita, 2 minggu kemudian lapor nih tukang pembangun rumah, ketemu bosnya, bos, rumahnya udah selesai, rumahnya udah jadi, ini kunci motornya, ini kunci rumahnya. Kata bosnya, Pak, nih kunci pintunya saya kasih bapak. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak. Senang nggak? Berhenti dapat rumah, nangis tapi senang, nangis tapi bahagia. Kenapa dia berhenti tapi dapat rumah? Pulang ke rumah,
ditanya sama istrinya, bagaimana bapak boleh berhenti? Boleh. Kemudian ternyata dikasih kunci ibu. Lalu kunci ini ternyata rumah yang kita bangun. Itu rumahnya buat kita. Istrinya alhamdulillah. Suaminya nangis lagi tapi nyesel. Nangis lagi tapi nyesel. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya untuk artinya apa? Kalau sholat jangan buru. Ya, betul. Kalau sholat jangan tergesa-gesa. Bacaannya benar, gerakannya benar, wudunya benar. Setelah kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, jangan langsung Allahumma lantas jahan, tapi zikir doa betul. Karena rumah di dunia, tapi rumah untuk dia. Nah, saya kasih tahu dulu, kalau kita salam, anggota badan kita nih semua menghadap kiblat. Yang nengok, yang noleh cuma kepala kita. Jangan sampai dada kita ikut gerak, ikut noleh, ikut ke kiri.